Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan faidah yang ke-39 dari kitab ini, yakni berkaitan dengan himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li janibit tauhid, penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek tauhid. 6 poin sudah kita bahas, bagaimana keseriusan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga tauhid pada umatnya. Yang ketujuh, para jamaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk penjagaan Rasulullah terhadap tauhid, ad-du'a ala man amila amalan min a'malil musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan, mendoakan keburukan bagi orang yang melakukan amalan orang-orang musyrik. Berdasarkan riwayat dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah, semoga Allah melaknat man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Di sini dicontohkan dengan penyembelihan, karena di antara kesyirikan yang sering terjadi di tengah-tengah umat manusia adalah syirik dalam masalah penyembelihan. Ya, banyak sekali ya manusia yang kemudian menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk orang yang mati, menyembelih para jamaah untuk jin, menyembelih untuk makhluk ya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada doa laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga nilai-nilai tauhid pada umat ini. Berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyerupai orang-orang musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kaum muslimin untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Di dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik, a'fus syawariba wa auful liha. Kata Nabi, cukurlah, tipiskanlah, rapikanlah kumis dan peliharalah jenggot. Orang-orang musyrik, para jamaah, tidak melakukan ini. Ya, mereka tidak menipiskan kumis, juga tidak memelihara jenggotnya. Artinya jenggotnya dicukur habis, kumisnya dicukur habis. Atau sebagian ya memelihara kumis tapi mencukur jenggot. Ini kondisi orang-orang Yahudi. Ya, kumisnya ditebalkan sampai kadang menutupi mulutnya, ya, kemudian jenggotnya dipangkas habis. Barakallahu fikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Ini terkait dengan penampilan. Barakallahu fikum. Taib, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerupai orang-orang musyrik, tentu ini bagian daripada kesungguhan Nabi di dalam menjaga tauhid pada umat ini.
Kemudian berikutnya Nabi SAW menutup semua sarana yang bisa mendatangkan kesyirikan. Di dalam riwayat dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu qabri 'idan, la tattakhidhu qabri 'idan." Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Para jamaah, Nabi jelas sekali ya melarang umat ini menjadikan kuburan beliau sebagai tempat perayaan. Maka siapa yang menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan, barakallahu fikum, berarti dia tidak mengindahkan apa yang diperingatkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi juga melarang janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya apa? Tidak dipakai ibadah. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Tempat ibadah kaum muslimin adalah masjid. Tempat ibadah kaum muslimin ya untuk salat-salat sunnah, amalan-amalan sunnah adalah di rumahnya. Tempat salatnya para muslimah adalah di rumahnya. Dalam Islam tidak pernah dijelaskan ya kuburan itu dijadikan tempat ibadah. Yang ada justru Nabi melarang ya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kata Nabi, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maka di mana saja kalian berada, sampaikanlah salawat kalian atas diriku, karena salawat kalian akan tetap sampai kepadaku. Ini anjuran dari Nabi untuk memperbanyak salawat. Dan di mana saja kita bersalawat kepada Nabi, salawat itu akan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian riwayat dari Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Taib, janganlah kalian memujiku, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memujiku secara berlebih-lebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam secara berlebih-lebihan. Karena kata Nabi, aku ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ya, tidak boleh ghulu ya di dalam menyanjung memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah, dua riwayat ini dibawakan di poin ke-9. Ya, di mana dari dua riwayat ini kita mendapatkan Rasulullah sangat serius dan sungguh-sungguh menutup semua celah, menutup semua sarana yang mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Yang pertama terkait dengan kuburan. Kuburan para jamaah itu wasilah yang sangat besar untuk mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Maka Nabi mengkat itu. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Kalau kuburnya Nabi saja, manusia paling istimewa, sayyidnya para nabi dan rasul, tidak boleh dijadikan sebagai tempat perayaan. Bagaimana lagi kubur-kubur orang biasa? Lebih-lebih lagi tidak boleh. Ya, maka ini ditutup celahnya oleh Nabi supaya manusia jangan berbuat syirik kepada Allah gara-gara kuburan. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, masalah kecintaan kepada orang-orang saleh. Ini sering dijadikan senjata oleh setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Cintanya manusia kepada orang saleh itu dihantarkan oleh iblis dan bala tentaranya supaya manusia itu mengagungkan, memuji secara berlebih-lebihan, melebihi kadar batasannya. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, fitrah seorang mukmin cinta kepada orang saleh. Namun tentu dengan batasan. Tidak boleh cinta kita kepada orang saleh
melampaui batasannya sampai mendudukkan mereka kepada kedudukan ilahiyah, kedudukan ketuhanan. Tidak boleh. Kalau Nabi saja tidak boleh kita puji secara berlebih-lebihan melampaui kadar batasannya. Karena sebagian orang ada yang pujiannya itu kelewatan. Ya, engkau mengetahui semua yang gaib, tidak ada yang gaib kecuali engkau bisa menyingkapnya. Ya. Engkau mengetahui nasib nasib umatmu walaupun kau sudah tiada di alam dunia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, ya, meyakini tentang Nabi, memuji tentang Nabi secara berlebih-lebihan. Dan itu keyakinan yang mengantarkan manusia kepada kekufuran, kesyirikan. Maka ditutup celahnya oleh Nabi. Jangan kalian memujiku secara berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam secara berlebih-lebihan. Katakanlah tentang diriku bahwa aku ini adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian para jamaah, di antara bentuk kesungguhan Nabi di dalam menjaga tauhid, menjelaskan bentuk-bentuk kesyirikan kepada umat ini. Ya, banyak sekali Nabi SAW menjelaskan bentuk-bentuk kesyirikan sebagai peringatan keras bagi umatnya supaya jangan sampai terjatuh. Ya, Nabi SAW pernah mengingatkan umatnya dari beberapa perkara yang termasuk kesyirikan. Yang pertama innar ruqa, yang kedua at-tamaim, yang ketiga tiwalah. Kata Nabi, semua itu syirkun. Innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi, maksudnya jampi-jampi yang bukan berasal dari Quran, bukan berasal dari sunnah. Kemudian kata Nabi, jimat. Kemudian tiwalah. Tiwalah ini guna-guna. Semua itu kata Nabi termasuk bentuk kesyirikan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, jampe-jampe, mantra-mantra yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah ini biasanya berkaitan dengan bantuan dari syaitan. Itu bahasa-bahasanya setan yang tidak dimengerti. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, ya, bukan bahasa Al-Quran, bukan bahasa hadis, tapi bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Kadang bikin rajah-rajah, ya, di sapu tangan atau di selembar kain, kemudian dituliskan huruf-huruf Arab, angka-angka Arab, yang semua itu tidak dipahami. Ya, tidak dipahami. Barakallahu fiikum. Nah, ini semua bagian daripada kesyirikan. Dan banyak lagi contohnya. Banyak lagi contohnya, sihir, perdukunan, itu diperingatkan semuanya oleh Nabi. Kemudian tawasul, ya, tawasul kepada orang yang sudah mati, ya. Tawasul dengan tawasul yang syirik diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, di antara kesungguhan Nabi di dalam menjaga tauhid umat, beliau mengingkari orang yang melakukan salah satu amalan orang-orang musyrik. Berdasarkan riwayat dari Imran bin Husain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki mengenakan gelang yang terbuat dari kuningan di tangannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Untuk apa itu? Ini gelang ini untuk apa?" Maka dia menjawab, "Ya, untuk mencegah penyakit." Untuk mencegah penyakit, yakni wahinah, penyakit yang ada di lengan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengingatkan, "Inziha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mutta wa hiya alaik ma aflahta abadan." Kata Nabi, lepaskan gelang itu. Lepaskan gelang itu. Karena dia tidak akan menambah kecuali kelemahan saja. Jika kamu mati masih dalam keadaan memakainya, engkau tidak akan pernah beruntung, ya, selama-lamanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, yang seperti ini biasa dilakukan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Mereka percaya kepada benda-benda tertentu, kekuatan yang ada di dalam benda.
Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, bahwa kalau ada benda pusaka di situ ada kekuatan gaib, ya. Kalau ada sesuatu, ya, maka itu juga memiliki kekuatan gaib yang kemudian bisa menyembuhkan penyakit, atau dia memahami, meyakini bahwa itu mendatangkan manfaat, bisa juga untuk tolak bala dan lain sebagainya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, Nabi memperingatkan, mengingkari akan hal ini. Maka ini menunjukkan betapa Nabi sungguh-sungguh di dalam menjaga tauhidnya umat. Langsung kepada larangannya, inziha, lepaskan. Dan masya Allah para jamaah, sering ya orang-orang yang bergelut di dunia klinik, di dunia perdukunan, sihir, para jamaah yang dirahmati Allah, di dunia kesyirikan, ini gelang, ya, kalung dan yang sejenis dengan itu, ini sering menjadi media, ya. Dan para jamaah itu diyakini dengan keyakinan tertentu, ya. Kalau anak-anak kecil misalkan sakit, dia akan pakaikan kalung, walaupun mungkin dari benang hitam, nanti ada sesuatunya di tengah. Ada juga yang dikalungkan di pinggangnya, para jamaah yang dirahmati Allah. Ada satu orang tua, ya, dia bercerita, ya, pengalamannya. Jadi anaknya dipakaikan yang begitu-begitu, ternyata tidak kunjung sembuh juga. Akhirnya jengkel, diputus, ya, si gelangnya tersebut diputus. Kemudian dicampakkan. Masya Allah, dengan itu ternyata sembuh. Ketika gelangnya dilepas, ketika kalungnya dilepas, ternyata jadi sembuh. Walaupun ketika itu para jamaah, ya, yang cerita ini, ya, bukan karena dia tahu itu kesyirikan, tapi saking jengkelnya kok nggak sembuh-sembuh, gitu. Katanya menyembuhkan. Ya, artinya di satu sisi itu poin, ya, itu poin bahwasanya kemudian, ya, akalnya jadi sadar. Ini benda kayak gini nggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana, apa kaitannya dengan kesembuhan? Hanya sekedar benang yang kemudian dilingkarkan, ya. Maka kata Nabi, tidak akan menambahmu kecuali kelemahan saja. Akhirnya apa? Bergantungnya ke benda-benda seperti itu. Benda-benda mati seperti itu. Merasa dia akan baik kondisinya, akan sehat, dia akan terbebas dari bala. Kemudian hatinya bersandar kepada yang seperti itu. Ini benda mati. Ya, kalaupun direbut sama anak kecil, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bagaimana menolong dirinya? Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, Nabi SAW mendorong dan memotivasi manusia agar mengingkari perbuatan syirik dengan menjelaskan keutamaan dan pahalanya. Ini targhib dari Nabi SAW, ya, untuk benar-benar kita punya kepedulian di dalam mengingkari semua perbuatan syirik dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada riwayat dari Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, man qata'a tamimatan an insanin kana ka'adli raqabatin. Siapa yang memutuskan tamimah, ya, siapa yang memutus jimat dari seseorang, maka pahalanya seperti membebaskan budak. Jadi ini bentuk pengingkaran dan bentuk pertolongan kepada saudara kita yang masih senang pakai jimat. Kita bantu untuk memusnahkannya, dan harus dimusnahkan. Ya, jimat jangan dipelihara para jamaah. Itu tempatnya setan. Kalau orang masih pakai jimat, berarti dia masih memelihara setan di situ. Ya. Maka harus dimusnahkan. Nah, kita membantu orang lain, ya, untuk bisa menghilangkan atau memusnahkan jimat-jimat seperti itu. Ini sangat dianjurkan, ya, dan pahalanya kata Nabi kata riwayat ini dari Sa'id bin Jubair, itu pahalanya sama seperti membebaskan budak. Artinya pahala yang besar karena kita menjadi wasilah membantu saudara kita untuk mendapatkan kebaikan yang terbesar, yakni tauhid, dan, ya, membantu dia untuk selamat dari dosa yang paling besar, namanya syirik. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan selesaikan
faidah yang terakhir dari kitab ini, faidah yang ke-40. At-tauhidu a'zam ma'rufin umira bihi wasyirku a'zamu munkarin nuhiya anhu. Tauhid itu adalah seagung-agungnya kema'rufan yang diperintahkan Allah dengannya. Sedangkan kesyirikan adalah sebesar-besarnya kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid adalah kebaikan terbesar yang diperintahkan dan syirik adalah kemungkaran terbesar yang dilarang. Baik. Di sini ada beberapa ayat dan juga ada hadis yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama surat Al-An'am ayat yang ke-19. Surat Al-An'am ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bih wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun." Jadi kata Allah, artinya katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kalian, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepada kalian dan juga kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepada dirinya. Apakah kalian mengakui ada ilah-ilah lain di samping Allah? Katakanlah aku tidak mengakuinya. Katakanlah sesungguhnya Dia adalah yang Maha Esa dan aku telah berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dengan Allah. Jadi ketika Al-Quran fokus membahas tentang tauhid, ketika dakwah para nabi dan rasul dari awal sampai akhirnya, terkhusus Nabi kita Muhammad SAW selalu terfokus kepada dakwah tauhid, dan itu juga yang kemudian menjadi fokusnya para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama dari zaman ke zaman sampai nanti datangnya kiamat. Maka ini menunjukkan bahwa tauhid adalah sebesar-besarnya perintah dari Allah. Ya. Kalau Allah menyebutkan beberapa perintah dalam Al-Quran, perintah ibadah selalu ada di urutan pertama. Perintah ibadah kepada Allah semata itu selalu ada di urutan pertama, menunjukkan keagungannya, menunjukkan kebesarannya. Ya. Al-Quran para jamaah, coba perintah pertama dalam Al-Quran apa? Perintah tauhid. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat keberapa? Ayat kedua-dua ya. Awal-awal Al-Baqarah. Itu dari ayat pertama sampai ayat ke-20 itu 21 atau 22 itu tidak ada perintah. Ya, tidak ada perintah. Baru kemudian perintah muncul pertama kali, yakni perintah kepada seluruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, Rabb mereka yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka. Jadi perintah pertama dalam Al-Quran perintah tauhid. Ya, dakwah para nabi dan rasul yang pertama adalah dakwah tauhid. Pertengahannya juga tauhid sampai di penghujung dakwah mereka semuanya tauhid. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan kepada mereka, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ini materi dakwah para nabi dan rasul. Ternyata semuanya sama. Al-anbiya dinuhum wahid. Nabi itu agama mereka sama, satu. Semuanya dinul Islam, yakni iqraran bitauhid, yang menetapkan dan mengakui tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala.
Maka tidak ada dakwah Nabi dan Rasul satupun dari mereka, tidak ada yang berdakwah kecuali dakwah yang sama, dakwah tauhid. Ya'ni ibudullaha wajtanibut taghut. Kemudian kisah tentang Luqman Al-Hakim yang menasihati anak-anaknya. Ya, beliau berkata, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Perhatikan di sini. Ketika kesyirikan dinyatakan sebagai kezaliman yang besar, ya, di sini kalimat penegasnya ada 3. Inna syirka la zulmun azim. Ya, inna itu harfu taukid. Kemudian ada lam pada la zulmun, itu juga taukid. Taukid yang ketiga yang mana? Kata penegas yang ketiga dari ayat ini yang menegaskan syirik itu sebesar-besarnya kezaliman, sezalim-zalimnya kezaliman. Mana yang ketiga? Yang ketiga adalah larangan menyekutukan Allah. Maksudnya yang pertama itu di awal sebelum kalimat itu datang ditegaskan terlebih dahulu la tusyrik billah. Ya, la tusyrik billah. Itu sesungguhnya penegas untuk menegaskan bahwasannya kesyirikan itu kezaliman yang terbesar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada riwayat dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perhatikan, ya. Ini di antara rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi di sini. Urutan rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Nah, itulah tauhid. Maka sebagian ulama menyebut dua kalimat syahadat itu dua-duanya tauhid. Syahadat la ilaha illallah itu namanya tauhidullah, mengesahkan Allah. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah juga sebagian mengungkapkan dengan istilah tauhid. Tauhid apa namanya? Syahadat Muhammad Rasulullah itu juga diungkapkan oleh sebagian ulama dengan istilah tauhid. Jadi dua-duanya tauhid. Syahadat la ilaha illallah itu tauhidullah. Kalau syahadat Muhammad Rasulullah namanya tauhid apa? Kalau mau disebut sebagai tauhid, tauhid apa, ikhwan? Walaupun sebagian ulama tidak berpandangan seperti itu. Tauhid apa namanya? Syahadat la ilaha illallah itu tauhidullah. Jelas ya? Kalau syahadat Muhammad Rasulullah, kalau kita mau sebut dia tauhid, itu tauhid apa namanya? Tauhid apa? Pernah dibahas belum? Tauhidul mutaba'ah. Apa, ikhwan? Tauhidul mutaba'ah. Maksudnya apa? Tidak ada ikutan yang kita ikuti kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sosok yang kita ikuti kecuali hanya beliau. Begitu. Artinya diesakan Nabi bukan maksudnya dalam peribadatan kita nyembah Nabi, tidak. Maksudnya diesakan Nabi dalam hal mengikuti, dalam hal pengikutan. Tidak ada yang kita ikuti dengan zahir dan batin kecuali hanya Rasulullah. Itu ya. Maka dua-duanya sesungguhnya tauhid. Yang satu tauhidullah, yang satu tauhidul mutaba'ah. Bahwa tidak ada yang kita ikuti
kita teladani dengan lahir dan batin dalam kehidupan ini kecuali hanya Rasulullah. Nah itu. Jadi dalam urutan rukun Islam, syahadatain di nomor pertamakan. Nah ini menunjukkan ya besarnya, agungnya perintah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dan dari riwayat ini juga kita bisa memahami bahwa target dari muqatalah, target dari memerangi manusia orang-orang kafir itu adalah supaya mereka masuk ke dalam dinul Islam dan menjalankan syariat Islam. Begitu. Jadi bukan sekedar bergembira dengan kemenangan supaya Islam menang, tidak. Ya, tapi bagaimana mereka itu masuk Islam. Ya, makanya para jamaah yang dirahmati Allah, ketika terjadi jihad ada berapa kemungkinan? Kalau misalkan muslim ketemu nih, pasukan muslim dengan pasukan kafir ketemu, ada berapa kemungkinan ikhwan? Kemungkinan pertama, orang kafir, pasukan kafir kalah, kan begitu ya. Kalah, bisa mati semua, bisa juga tidak mati semua, kan begitu ya. Intinya mereka terpukul mundur, itu sudah kalah. Ketika bendera mereka sudah dikuasai, ada di tangan kaum muslimin, mereka terpukul mundur, kemudian banyak korban. Nah itu sudah dikatakan kalah mereka, kalah dalam peperangan. Taib. Kemungkinan berikutnya berarti ada di antara mereka yang masih hidup atau terluka, atau ada di antara mereka yang menjadi tawanan, kan begitu ya. Nah tawanan ini para jamaah yang dirahmati Allah yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nabi pernah ya memanfaatkan tawanan untuk kemudian mengajarkan bahasa tertentu kepada para sahabat. Ya, jadi tawanan itu bisa dimaafkan, bebas begitu saja tanpa tebusan, dan itu mudah-mudahan jadi sesuatu yang membuat simpati di hati mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Ternyata umat Islam ini masya Allah agama yang indah, agama yang baik. Ya, umat Islam ini ternyata orangnya baik-baik. Saya dibebaskan loh. Nah, mudah-mudahan dengan itu dia terketuk hatinya, ya, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah terlembutkan hatinya sehingga simpati kepada Islam dan akhirnya masuk Islam. Boleh juga dengan tebusan, dibebaskan tapi dengan tebusan. Boleh juga dilakukan pertukaran. Kalau ada muslim yang tertawan, kita tukar dengan orang kafir yang tertawan juga. Nah itu para jamaah. Boleh juga dibunuh ketika ada maslahat tertentu. Nah ini semua menunjukkan bahwa memang target dalam memerangi orang-orang kafir itu ya supaya mereka masuk Islam. Aslim taslam, begitu ya. Masuk Islam kamu akan selamat. Jika tidak kamu akan celaka. Kan begitu. Atau setidak-tidaknya dia menjadi kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang tidak memerangi muslim, tidak memerangi orang Islam, tapi dia tunduk patuh di bawah kekuasaan pemerintahan kaum muslimin dengan cara dia bayar jizyah, bayar upeti, begitu. Jadi yang bayar pajak itu harusnya siapa? Itu para jamaah yang dirahmati Allah. Orang-orang kafir yang tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka tidak memerangi kaum muslimin tapi bayar pajak, ya, bayar upeti. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini alhamdulillah kitab ini sudah selesai kita bahas. Insyaallah nanti kita akan membahas kitab yang baru biiznillah taala. Masih kita pertimbangkan ya mau lanjut pembahasan apa. Insyaallah kita mulai nanti pembahasan baru di minggu depan biiznillah taala. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.